Pemirsa, baru-baru ini para pecinta sejarah dihebohkan dengan berita viral yang menyebutkan telah ditemukan tembok Majapahit yang menyerupai benteng dan berukuran besar. Lokasinya berada di Desa Kutogirang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Dilihat dari dekat, kondisi tembok kuno ini sekarang cukup memprihatinkan. Selain sudah lapuk, kondisi sebagian dindingnya juga sudah roboh dan hancur. Namun saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Basuni, juru pelihara situs Kutogirang, membantah jika disebutkan tembok ini sebagai temuan baru. Menurut Basuni, tembok raksasa ini sudah lama ditemukan, bahkan sejak masa penjajahan Belanda. Lebih dari separuh struktur tembok ini sekarang sudah hilang dan musnah akibat penjarahan atau pengambilan material batu bata kuno yang telah dilakukan oleh masyarakat selama puluhan tahun. Tembok besar ini menurut Basuni adalah bagian dari situs Kutogirang yang saat ini telah dilindungi oleh pemerintah. Ukuran asli tembok ini cukup besar, tingginya mencapai 1 tombak atau sekitar 2,5 meter. Sedangkan panjang dan tebal tembok yang tersisa sekarang sekitar 80 kali 1 meter. Ada perbedaan tafsir dari para peneliti terhadap tembok besar di situs Kutogirang ini. Berdasarkan prasasti Jiyu di Candi Jedong, N.J. Krum mengungkapkan bahwa Kutogirang merupakan bekas kerajaan Majapahit dari Raja Girindrawardhana pada abad ke-15 Masehi. Sedangkan menurut De Kasparis, situs Kutogirang diduga merupakan bangunan air seperti halnya kolam segaran. Hal ini didasarkan pada adanya pola lubang-lubang dinding di tembok yang diasumsikan berfungsi sebagai saluran air. Tembok besar sebagai saluran air ini diduga telah dibangun sejak masa Raja Airlangga, lalu diperbarui kembali dan tetap difungsikan pada masa Majapahit. Bahkan pada masa Belanda, menurut Basuni, juru pelihara situs Kutogirang, bangunan ini konon masih tetap difungsikan sebagai tempat penampungan air dari lereng Gunung Penanggungan untuk dialirkan ke perkebunan atau daerah-daerah yang ada di bawahnya. Namun pasca kemerdekaan, struktur bangunan telah dijarah oleh masyarakat sehingga mulai banyak yang hilang. Dan sekarang hanya tersisa 1 baris saja tembok yang membentang. Di sini ada tembok besar, ini sebenarnya tembok apa? Itu tembok, ada yang bilang itu apa? Penampungan air itu loh, tempat air. Bukan benteng. Bukan. Karena si yang bujur ke selatan ada, yang sisi kanan kiri kan ada yang ke selatan. Seperti yang di kolam segaran, nah seperti itu. Terus ada pilar-pilar air keluar itu di sebelah situ kan ada, seperti jalannya air keluar. Panjang lebarnya sampai berapa? Yang itu sekitar 9.000-an. Tinggi 9.000 meter persegi. Iya, yang ini, yang panjang lebarnya itu. Kalau tingginya? Tinggi ada yang 2 meter, sisanya itu ada yang 1 meter. Ini kondisi garis yang sisinya sudah tidak ditemukan, Pak? Sudah sudah habis, sudah tinggal yang dalam tok. Diambili warga? Iya, tinggal yang dalam tok. Untuk tembok besar ini peninggalan siapa, Pak? Itu Majapahit. Majapahit ya? Ya, Majapahit. Difungsikan sebagai apa saat itu?
itu waktu zaman Belanda difungsikan untuk penampungan air. Zaman Belanda masih terpakai? Iya, masih terpakai buat penampungan air. Kalau zaman Majapahit dipakai untuk? Mungkin ya kayak Segaran itu kan ada Kanal. Ada apa ya? Seperti jalan air masuk, ada yang keluar. Ini air yang ngalir dari gunung. Iya. Gunung Penanggungan. Terus sekarang kondisinya seperti apa, Pak? Ya harus sudah rusak kondisi sekarang itu kan, karena apa ya, tanahnya itu kan masih sebagian milik warga, sebagian milik BPJB yang di sebelah sana itu BPJB sudah. Berbeda halnya dengan para peneliti, masyarakat juga memiliki versi tersendiri mengenai situs tembok raksasa ini. Menurut warga, desa Kutogirang dulunya adalah sebuah hamparan tanah lapang di tengah hutan. Suatu ketika, ada utusan dari Majapahit yang dipimpin oleh Tumenggung Wiroseno yang akan membuat pemukiman baru di hutan tersebut. Hutan itu adalah pemberian atau hadiah dari Prabu Brawijaya kepada Tumenggung Wiroseno yang telah berjasa besar kepada Majapahit. Selain itu, di hutan tersebut juga akan dibangun sebuah istana seperti halnya Istana Majapahit. Bentuknya juga disamakan dengan bentuk Istana Majapahit, hanya ukurannya saja yang lebih kecil. Akibatnya, banyak orang yang kemudian tertarik untuk tinggal di tempat baru ini. Hampir setiap hari, orang berbondong-bondong untuk datang dan tinggal. Tumenggung Wiroseno pun dengan senang hati menerima mereka. Seketika, tempat ini menjadi ramai, bahkan menjadi sebuah kota baru. Penduduknya pun girang, mereka merasa senang tinggal di tempat baru ini. Di kota baru ini, mereka merasa seolah tinggal di dekat Istana Majapahit. Atas dasar ini, dipilihlah nama Kutogirang sebagai nama tempat ini. Entah mana yang benar dari berbagai versi tersebut. Kita tunggu saja jika kemungkinan kelak akan ada ahli yang mau melakukan penelitian lagi di tempat ini. Yang paling penting untuk segera dilakukan saat ini adalah menyelamatkan struktur tembok raksasa ini dari kerusakan agar tidak semakin hancur.